Berkunjung ke Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, akan menemukan hamparan pohon kelapa di perbukitan. Pohon kelapa seluas 4 hektar ini milik si Sunandar. Kebun ini benar-benar spesial. Tiap tanaman menghasilkan kelapa kopior. Efektivitasnya sangat tinggi. Sekitar 90% dari tiap pohon berbuah kelapa kopior. Ini tak lepas dari sentuhan teknologi kultur embrio dari hasil penelitiannya pada tiap bibit yang ditanam. Pada kebun seluas 4 hektar tersebut, tumbuh 700 pohon kelapa kopior. Dari tiap pohon, 20 hari sekali, si Sunandar bisa memanen 15 butir kelapa. Hasil panen ini secara rutin dikirim ke para pemesan di Jakarta maupun kota-kota lainnya. Caranya dengan diserut, lalu dikemas dan dikirim dalam kondisi beku. Nah, kali ini Folder Desa ngobrol santai dengan Profesor Si Sunandar, petani sekaligus dosen dan peneliti kelapa kopior asal Banyumas. Baik Mas, sehat, bebas corona. Pak Sunandar, ini saya tadi cukup terpukau ya dengan luasnya kebun kelapa di Tumiang ini. Ini Dusun Sindang, Dusun Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Banyumas. Ya. Pak, ini sejak kapan Pak kelapa kopior ini, tahun berapa Pak? Kalau lahannya sih saya beli tahun 2011, tapi baru kita tanami kelapa mulai 2014. Ini udah ada yang panen Pak? Sekarang? Sudah. Kita sudah panen, tapi masih belum banyak karena memang posisi lahan kurang bagus, sehingga kita sudah sekian lama itu paling kita baru dapat rata-rata per bulan itu sekitar 300-an, 400 deh. Luas lahan berapa Pak? Sebenarnya kalau luas lahan total semuanya yang sudah ditanami kopior ada 3-4 hektar. 3-4 hektar. Ada sekitar pohonnya ada berapa? Ada sekitar 700-an. 700. Kalau itu sempurna, normal, produktif 100%, itu per bulan bisa dapat berapa? Rata-rata kalau hitungannya per tahun satu batang itu bisa 200. Per tahun satu batang 200. Iya, 200 butir. Jadi satu bulan ya dibagi 12 deh. Kalau usia kelapa kopior ini dia bisa bertahan sampai berapa lama? Selama tidak kena hama ya bisa bertahan sampai orangnya tidak bisa berani naik. Oh, gitu. Iya, saya pernah lihat ada kelapa usia sampai 100 tahun dan masih produktif berbuah. Kalau ada nggak usia produktif itu di umur keberapa gitu? Sini mulai sebenarnya kalau dengan lahan bagus, perawatan bagus, mestinya sudah full produksi itu usia kelima. Usia kelima udah. Itu full produksi. Dia mulai bunga itu usia ketiga, kemudian tahun keempat mulai panen, tapi belum begitu full. Yang mulai full produksi tahun kelima. Tahun kelima kemudian dia akan full produksi mungkin 30-40 tahun sesudah itu. Nah, tapi kalau mau bisa nggak sampai ditunggu ya itu terserah yang nunggu. Tinggi-tinggi kan bisa masih buah, masih bisa panen. Kegunaan Pak bisa dijelaskan kalau kelapa kopior itu untuk apa saja gitu? Mayoritas untuk minum, untuk beverage, untuk apa? Sampai saat ini daging buahnya untuk es kopior. Sampai saat ini. Tapi banyak juga sudah mulai perusahaan es krim dibikin untuk bahan es krim. Nah, kita di kampus juga sedang mengembangkan. Kita mulai penelitian tapi masih untuk kosmetik. Oh, untuk kosmetik, iya. Kalau yang saat ini panen itu dikirimnya kemana Pak? Jakarta. Tapi ya enggak semua Jakarta sih. Kita mayoritas Jakarta, kemudian ada yang dari beberapa restoran di sepanjang jalan tol Jawa itu sudah mulai ngambil. Indramayu, terus mana Tegal, mana daerah-daerah situ, Batang sudah ngambil, Magelang ngambil, Banyumas ada beberapa restoran yang ngambil juga. Kalau prospek seperti apa Pak kebutuhannya? Artinya
Kebutuhan di pasar seperti apa, Pak? Sebelum pandemi itu pasar baru bisa terpenuhi paling banyak sekitar 60-70%. 60-70%. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Ya. Tapi begitu pandemi kan restoran-restoran dan hotel-hotel pada tutup. Ya. Ini problemnya ya pandemi kemarin. Jadi saya hanya bisa memberi gambaran pandemi. Pandemi itu sebenarnya produsen kelapa kopior paling besar itu kan daerah Pati. Pati. Kabupaten Pati itu saya dengar setiap 3 hari itu mereka bisa dapat sekitar 2.000 butir. 3 hari 2.000 butir. Itu pun tidak bisa memenuhi kebutuhan Jakarta saja. Nah, kita di sini 1 bulan sekarang baru bisa sekitar 800 butir. 800 butir di kebun sini sama kebun satunya. Itu baru sekitar 800 butir. Mudah-mudahan sih tahun depan sudah mulai. Ini bagi masyarakat yang punya lahan luas ini misalnya, Pak, kalau mereka tertarik ingin budidaya seperti apa, Pak? Budidayanya sama seperti budidaya kelapa biasa. Cuma problemnya bibitnya satu. Karena bibitnya kalau beli bibit yang alami itu chance untuk dapat kelapa kopior 50-50. 50-50. Jadi kalau nanam 50 batang, nanti 100 batang, perkiraan sekitar 50 batang akan ada kopiornya. Yang 50 batang full semuanya total alami. Nah, kemudian kalau ada kopiornya itu paling 20-30% yang kopior, lainnya enggak. Nah, kalau pakai kultur jaringan itu sekarang hampir mayoritas 100% kopior. Kalau lahannya jauh dari pohon kelapa yang lain. Kelapa yang lain itu kelapa normal. Tidak ada penyerbukan silang. Tidak ada penyerbukan silang ya. Tapi kalau seperti lahan di sini, sekitarnya kan pohon kelapa normal. Itu kita bisa dapat minimal 90. Dari hitungan kami itu 91,5% masih kopior. Jadi ada 8,5%. Sangat bagus. Sangat bagus. Kebutuhan bibit seperti apa? Apakah cukup banyak? Nah, itu dia kalau bicara masalah bibit itu problem karena permintaan masyarakat sangat tinggi, sementara kita produksinya masih terbatas. Sehingga kita inden minimal 2 tahun itu. Kalau dari Bapak sendiri juga misalnya ada orang beli bibit dalam skala besar untuk di perkebunan, nanti juga ada pendampingan dari panjenengan? Selalu, bahkan yang beli 1-2 pun masih konsultasi. Kalau ada masalah, misalnya ini kenapa daunnya menguning, ya sudah dikasih pupuk MGS 4 misalnya begitu, atau Pak ini kena hama, ya sudah dikasih. Masih. Jenis kelapa ini itu cocok ditanam di tanah atau lahan yang apakah dekat pantai, harus pegunungan atau yang tengah-tengah? Sebenarnya yang ideal itu ketinggian kurang dari 300 meter, ideal. 300 meter. Jadi pantai, lahan datar yang bawah, lahan dataran rendah sangat cocok. Sangat cocok. Dengan air yang sangat bagus, lahannya datar, itu pasti kelapanya sangat bagus. Tapi kalau terpaksanya seperti lahan saya ini lahan ketinggian 500 meter, konturnya hili bukit, yang kemudian kalau kemarau kering, jadi tapi karena rezekinya dikasihnya itu ya sudah kita pelihara di situ. Tapi kalau yang di bawah mungkin nggak harus nyirami ya, ini treatmentnya harus nyiram. Sama di bawah kalau kemarau panjang, karena kelapa itu tidak boleh airnya kurang dari 1 bulan. Airnya lebih dari 1 bulan. Jadi kelapa kalau tidak kena air lebih dari 1 bulan, dia akan nanti bunganya kan ada di dalam. Nah, itu tidak terbentuk bunganya, sehingga nanti sekitar 10 bulan kemudian nggak muncul bunga. Kalau kena kemarau lebih dari 1 bulan. Makanya di bawah pun kalau sampai 3 minggu nggak kena hujan, air tanahnya sudah kering, kita aliri air juga sama. Tapi kalau di sini lebih parah karena kondisinya begini. Di sini 2 minggu nggak ada hujan saja sudah tanahnya sudah sangat kering. Makanya kita pasang pipa-pipa untuk kita pakai drip irrigation kalau di sini. Jadi pakai tetes gitu lebih.
takarannya nggak berlebih juga ya Pak kalau itu. Gimana kalau berlebih bagus? Cuma kalau dengan lahan begini dia kocor terus habis berapa? Karena lahan begini kalau saya punya sumber air di bawah sana, itu saya pompa ke atas bukit situ terus saya turunkan gitu. Nah kalau semuanya dikocor gitu ya habis. Pak, ini ngomong penelitian tentang kelapa kopior apa saja yang sudah dilakukan Pak, penelitian dari Bandingan? Dulu awal-awal kita lakukan itu ya gimana caranya produksi bibit yang kelapa kopior yang full 100% kopior itu. Dan itu lama itu. Kita mulai dari 2008 baru berhasil 2013. 5 tahun lebih. Baru berhasil, kita mulai produksi terus saya tanam di sini. Baru kita betul-betul produksi yang kemudian kita jual ke masyarakat itu 2017. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian sekarang yang sedang kita kerjakan kita penelitian, tapi ini lebih terlalu sains. Jadi kita metabolomiknya kelapa ini kenapa bisa jadi kopior, kandungan proteinnya kayak apa, kandungan asam lemaknya kayak apa, terus kok dia gampang apa, ini gampang pepes Mas, kalau nggak tahu bahasa Indonesianya pepes itu patah gitu loh, tapi bukan patah-patah tapi jadi kalau dia begini, ini kalau nggak kita tali itu sudah jatuh, sudah jatuh. Ada talinya ini ya. Jadi bahkan kita punya aturan ke pegawai sini, pokoknya kalau kelapanya lebih dari 4 ditali. Kalau tidak ditali, nanti pas bubar selesai nggak jadi panen. Karena dia akan ambrol, jatuh. Ada pertanyaan nih Pak, kalau misalnya ini yang ditanam di sini kan dari kultur jaringan ya Pak. Terus kemudian berbuah dan buahnya itu ditanam, dijadikan bibit itu gimana Pak? Bisa, tapi harus pakai kultur jaringan. Tetap. Kalau langsung tanam itu kelapa ini fertil gimana? Panennya harus saat tertentu. Jadi akan tampak kopior itu sekitar umur 9 bulan 10 bulan. Kalau terlalu muda misalnya 8 bulan itu degan biasa, air biasa. Nah, tapi kalau lebih dari 10 11 bulan itu busuk. Jadi kalau apa kulit buahnya ini sudah hitam, nah itu busuk. Itu nggak enak dikonsumsi. Kalau kelapa biasa kan misalnya kelapa nanti kan ada ya. itu, kalau kopior enggak ya? Iya, kopior enggak. Enggak bisa ada kentos itu. Enggak. Busuk daging buahnya. Jadi nggak bisa dikonsumsi sama sekali. Nah, karena daging buahnya ini busuk, maka embrionya nggak bisa tumbuh alami. Kelapa kopior nggak bisa tumbuh sendiri. Maka itulah yang kita kerjakan. Embrionya kita ambil, kita tanam di lab, dikulturkan. Pak, perbandingan Pak, produksi kelapa kopior kalau dibandingkan kelapa biasa, kalau hitung-hitungan orang berkebun kelapa itu secara ekonomi lebih jauh Mas, lebih tinggi ini. Jauh sekali, itu nggak bisa dibandingkan. Seperti apa Pak? Bibitnya saja kalau kelapa biasa kan paling 15.000. Ya. Nah ini kalau kopior ini sampai 1,25. Satu bibit. Satu 1.250.000. Iya. Satu bibit. Kalau hasil panennya dijual per ini? Kalau kelapa biasa kan paling mahal kan 2.000 3.000 deh. 3.000 lah, Jawa Timur itu 3.000. Ini yang segini ini sudah 35.000. Utuh atau udah di utuh di level petani. Ini 35.000 ini kelapa satu butir ini. Jadi dihitung sendiri deh. Tapi perbedaannya dengan kelapa biasa, kalau kelapa biasa bisa saja kita itu tidak pupuk. Petani-petani itu kan cuma taruh aja, dibiarin aja, dah selesai. Dan nanti. Tapi kalau kelapa kopior ini tidak dipupuk, nanti buahnya akan lonjong, bahkan lebih banyak yang tidak ada isinya. Jadi kebablasan gitu. Bahkan tempurungnya aja nggak ada. Kalau tidak dipupuk. Jadi kalau tidak dipupuk sampai bablas, sampai tidak ada isinya, itu ya dagingnya nggak ada, tempurungnya nggak ada, jadi cuma tepes dok. Nah, artinya harus benar-benar paham ilmunya ya, perawatannya. Iya. Kita juga baru tahu setahun ini terakhir kok. Makanya itu penelitian yang lain
di samping metabolomiknya kelapa kenapa bisa begini, kopiornya kenapa begini, terus apa kandungan kimianya kita manfaatkan untuk kita penelitian sudah agak lama untuk dikembangkan kosmetik. Kemudian kenapa? Karena kandungan asam lemak rantai tengahnya tinggi, kemudian ini kosmetik. Nah, satu penelitian yang akan sangat bagus, manfaatnya bagi masyarakat banyak itu teknik pemupukannya, pemeliharaannya. Ini kalau tidak dipelihara, itu gabuk, Mas. Oh, gabuk, ya. Jadi ya itu tadi, cuma ada tepes tok, batoknya aja nggak ada, apalagi daging buahnya dan lain-lain. Maka kalau mau pelihara, kebutuhan pupuk per tahun, Pak, kira-kira berapa untuk satu pohon? Ini yang repot. Jadi kita sudah penelitian dan sudah ketemu rekomendasi yang bagus untuk pemupukannya ini. NPK 1 tahun paling tidak sekali mupuk itu 3-4 kilo. Dipupuk 3 bulan sekali. Jadi satu pohon. Jadi 3-4 kilo. Ya, ambil saja 4 kilo. 4 kilo kali 4. Jadi 15 kilo NPK per tahun satu batang. 15 kilo. KCL-nya 15 kilo. Yang mahal kan KCL sekarang. KCL itu yang muriat fosfat itu. Nggak ada subsidi ya. Sudah gitu, bukan hanya itu. Non subsidi. Karena pandemi, iya. KCL itu kan kita impor. Indonesia tidak bisa bikin KCL. Dari India atau dari? Impornya kalau nggak dari Kanada, Belarus, Jerman, Rusia, ya dari daerah sana deh. Iya. Karena memang tanah di kita itu tinggi fosfat, makanya kita ekspor fosfat. Nah, tanah yang tinggi fosfat itu nggak ada KCL-nya, nggak ada K-nya. Iya. Makanya kita impor. Nah, karena pandemi, biru itu apa ya, bukan, KCL itu merah. Merah ya, oh iya merah. Nah, karena kita impor dengan kondisi pandemi begini, harga itu setiap minggu berubah. Bukan naik loh. Berubah. Kemarin bisa jadi 100, nanti 300 atau. Jadi sekitar 3-4 bulan lalu itu kalau saya beli sekarung itu 450-460 sekarung 50 kilo. Kemudian naik 470. Sekarang sudah 540. Satu karung. Biasa, ya. Ini tantangan juga ya Pak, artinya ya bahwa secara alam potensi kita ada, tapi kemudian untuk daya dukung itunya juga. Tapi kalau dihitung dengan harga yang kita keluarkan dan panen, nggak ada apa-apanya. Masih worth it ya. Nggak ada apa-apanya gitu loh. Karena kalau 15 kan 30 kilo total deh. Gambaran kasar kalau 1 kilonya 10.000 kan berarti 300.000. Iya. 300.000 itu kan cuma 6 butir. Ya cuma 6 butir begini kan. Sementara kita panennya 200. Ya nggak apa-apa deh, kita kembalikan ke alam 6 butir. 10 butir juga nggak apa-apa. Ini sangat potensial untuk itu tadi ya Pak ya. Ya program kemajuan tani Indonesia lah sih. Sebenarnya banyak Pemda, terutama Pemda Banyumas itu juga programnya Pak Husin bagus. Pengentasan kemiskinan. Satu keluarga dikasih 5 batang gitu. 5 batang itu kalau 1 batang dengan pupuk dan pengolahan dia bisa dapat untung 150 butir aja deh. 150 butir kali gampang, yang paling sederhana 30.000. 150 kali 150 kali 30.000 kan sudah 4,5 juta 1 tahun. 4,5 juta kali 5 misalnya 20 juta deh setahun. 20 juta setahun kan berarti kan keluarga itu dengan 5 butir 1 bulan dia dapat penghasilan minimal 2 juta. Sebagai produsen benih sih nggak ada masalah ya, karena antrian panjang sekali gitu loh. Luar Jawa mungkin masih sangat bagus ya Pak potensinya kalau untuk luar Jawa. Di Jawa juga bagus. Kalau satu rumahnya penduduk yang miskin, asal punya lahan loh ya. Kalau penduduk miskin di kota ya nggak bisa kan. Kalau di desa lahannya luas-luas Pak. Nah ya kalau cuma nanam 5 batang kan sangat bisa kan. 10 juga bisa. Problemnya mereka bibitnya kan. Maka sebenarnya kalau ada pemerintah daerah yang
peduli dengan masyarakat yang miskin yang di kampung. Satu keluarga dikasih deh 5 batang, tapi harus dibina betul. Jangan hanya dikasih kemudian ditinggal pergi. Dan pemasarnya juga pasti ada yang nampung. Pasti ada yang nampung. Wong kalau nggak ada yang nampung dijual ke saya juga saya dengan senang hati kok. Karena kita ini kan kita ambil embrionya kemudian kita tanam jadi bibit. Kemudian daging buahnya kita kerok, kita kirim ke Jakarta. Oke, cukup. Pesan deh buat ini. Iya Pak, pesan untuk kuat untuk masyarakat, untuk pemerintah lingkungan ini. Ya, sebenarnya kita itu potensi yang kita miliki luar biasa. Lahan kita subur, posisi negara kita tropis, matahari sepanjang tahun, hujan, air kita nggak perlu beli, sudah dapat apa-apa. Jadi tinggal kita bersyukur apa tidak. Nah, cara bersyukurnya ya dengan kita bekerja keras, dengan memelihara lahan yang nganggur di kita masih banyak sekali. Nggak dipelihara. Kalau keluar aja 100 meter dari kebun ini, banyak yang kosong. Banyak kok lahan kosong yang tidak digarap, tidak dirawat, dibiarkan tumbuh. Nah, mestinya kita mulai mau memanfaatkan. Salah satu alasan kenapa saya lari ke kampung juga karena di kampung sini yang seperti itu nggak jalan. Dan kalau mereka dikasih ceramah kan sudah terbiasa diceramai gitu. Butuh contoh aja. Nah, tapi mereka begitu melihat begini loh, ternyata ada kelapa yang bisa berbuah pendek ya. Nah, tapi mereka juga nggak mikir-mikir juga. Dia pikir kalau kelapa yang bisa berbuah pendek itu hanya kelapa kultur jaringan. Enggak, kelapa biasa pun bisa. Berbuah pendek-pendek begini bisa selama dirawat. Nah, jadi kita itu mestinya kembali deh jadi petani, mau ke kotor-kotor di kebun, mau ngerawat, mau sehingga ekonomi kita jadi lebih baik, kita bisa mandiri kok semuanya kok.